Muibi, Hmm. kalau kolong wewe atau wewe gombel itu kan biasanya diceritain buat nakut-nakutin anak kecil kan, biar mereka tuh nggak keluar maghrib-maghrib, karena nanti katanya bisa diculik gitu. Nah, hampir mirip sama itu, ternyata sosok sundel bolong tuh juga sering dibawa sama dongeng atau cerita-cerita masyarakat lah. Tapi kalau ini tuh sosoknya lebih sering digunain buat ngingetin kita, biar kita nih nggak sembarangan keluar malam. Karena emang banyak banget lah bahaya yang mungkin terjadi kalau kita keluar malam-malam. Tapi si pengirim cerita ini, sebut aja namanya Onam, dia ini nggak bisa buat nggak keluar malam. Karena kebetulan dia tuh kerja sebagai operator gudang di salah satu pabrik elektronik di Bekasi. Dan emang sering banget tuh dia shift malam. Dan sekalinya shift malam, dia bisa balik sekitar jam 1 sampai 2 dini hari. Nah, di rute pulang Onam ini, ada satu warung kopi kecil yang bukanya tuh selalu 24 jam di sekitaran rel perlintasan Duren Jaya. Warung yang entah kenapa dia tuh suka banget mampir setiap pulang shift malam. Nah, tapi untuk setengah tahun ke belakang ini, karena satu dan lain hal, Onam ini tuh nggak pernah kesana lagi. Dan warung ini kita sebut aja warungnya Bu Umi. Ibu-ibu setengah baya yang katanya udah lama tinggal di daerah situ. Biasanya Onam tuh cuma mampir 10-15 menit aja sebelum jalan kaki ke kosan. Sampai ada satu malam, setelah setengah tahun berlalu, akhirnya Onam mampir lagi tuh ke warung itu. Dan lebih dari 15 menit gak kayak biasanya. Biasanya kan cuma maksimal 15 menit. Intinya di malam itu, pas Onam sampai sana, ada satu pengunjung lain, perempuan. Dia duduk diem di pojokan. Pokoknya rambutnya nih kelihatan panjang banget, bajunya putih lusuh, terus mukanya nih gak kelihatan jelas, padahal cuma duduk jarak 2 meter doang. Pas Bu Umi keluar, penjaga warungnya, Onam nih nyoba nyapa, terus ngajak ngobrol. Tapi di sini Bu Umi tuh cuma langsung ngasih kopi sama gorengan, terus udah balik lagi ke dapur. Gak kayak biasanya banget lah pokoknya. Dan cewek di ujung ini juga sama sekali gak dilirik sama Bu Umi. Onam coba nyuri-nyuri pandang lah ke si perempuan ini. Si perempuan ini tuh kelihatan masih duduk, diem, tangannya dilipat di pangkuan. Tapi ada yang aneh Muibi. Di bangku yang dia dudukin ini, bagian tengahnya kelihatan basah banget. Padahal malam itu tuh gak hujan sama sekali. Dan pas nyoba dilihat lebih detail, itu tuh bukan air biasa. Soalnya warnanya tuh kayak merah kecoklatan keruh gitu, mirip kayak darah lah. Onam di situ makin merinding tuh pas ngeh kalau si cewek ini tuh duduk dengan posisi yang aneh. Dia nggak nyender, kayak emang punggungnya nih nggak bisa nempel di kursi gitu. Dan si Onam nih masih penasaran tuh di situ. Dia pura-pura lah ngejatuhin sendok ke lantai biar bisa ngelihat bagian punggung cewek ini kan. Dan pas dilihat, si Onam ini kaget banget. Pantes aja si cewek ini tuh nggak bisa nyender. Si cewek ini katanya dari punggung itu bajunya tuh beneran ada kayak sobekan luka cukup gede gitu Moibi. Udah tuh si Onam langsung buru-buru manggil Bu Umi, dia mau langsung bayar. Dan pas Onam berdiri, dia ngeliat di pantulan kaca warung depannya, bayangan dia sama Bu Umi tuh kelihatan. Tapi bayangan cewek yang tadi gak kelihatan sama sekali Moibi. Onam yang merinding pelan-pelan, dia tuh bisik-bisik ke arah Bu Umi, terus bilang, "Bu Umi, itu siapa?" Terus di situ Bu Umi cuma jawab pelan juga, "Udah jangan tanya-tanya, buruan pulang, jangan nengok." Dengan jawaban ini kan berarti Onam sadar dong kalau yang ngelihat sosok ini tuh gak cuma dia doang, tapi si Bu Umi juga tuh penjaga warungnya. Nah tapi emang dasarnya gak nurut, gak tahu kenapa, padahal kan udah diingetin sama Bu Umi tuh barusan. Tapi di situ si Onam malah nengokin kepalanya, bener-bener nengok ke arah cewek ini. Dan pas dia nengok, cewek itu tuh juga ngeliatin Onam. Tapi udah dengan muka yang berlobang, dan lebih tepatnya ada lobang hitam gede nganga di bagian pipi kanannya dia gitu. Kayak luka busuk yang dalam banget gitu Moibi. Onam gak mungkin teriak, takutnya malah makin disamperin sosok ini. Akhirnya dia langsung buru-buru cabut lah dari warung buat jalan balik ke arah gang kosannya. Tapi setelah dari warung itu, Onam nih ngerasa kok langkah kakinya jadi makin berat aja ya. Akhirnya dia nyoba buat lari walaupun susah. Dan dia tuh juga ngerasa ada yang ngikutin tuh di belakang dia. Akhirnya dia nyoba ngecek layar HP-nya lah pakai kamera depan. Dan di belakang Onam kayak tiba-tiba tuh kelihatan ada rambut panjang ngejuntai gitu. Nah di sini Onam refleks ngelihat ke arah belakang, tapi tuh nggak ada siapa-siapa, kosong. Tapi pas Onam coba jalan lagi,
dia ngedenger ada suara langkah kaki lain yang jalan juga tuh. Padahal barusan jalanan tuh sepi gitu lah, kosong. Dan setiap Onam berhenti, suara langkah kaki itu tuh berhenti juga ikutan dia. Dan untung si Onam nih masih bisa sampai kosan. Pas sampai dia langsung ngunci pagar, naik ke kamar lantai 2, terus bersih-bersih lah. Abis itu dia langsung rebahan karena badannya nih ngerasa gak enak. Tapi baru juga dia rebahan, tiba-tiba tuh ada suara tok 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 dari arah jendelanya dia. Nah di sini dia mikir nggak mungkin dong ada orang di situ kecuali terbang karena kan lantai 2 kan. Onam di situ masih nyoba buat pura-pura nggak denger, tapi ketokannya nih malah nambah makin kenceng Bi. Onam nyamperin jendelanya ini, terus dia ngintip lah dari celah-celah gorden. Dan ternyata di sana kata Onam tuh jelas banget ada kepala. Rambutnya panjang banget, nempel di kaca jendela, tapi bagian mukanya tuh gak kelihatan, kayak nunduk atau sengaja nyembunyiin mukanya gitu. Tapi yang bikin Onam nyaris pingsan itu karena punggung sosok ini tuh ngadep ke arah jendela. Jadi kebayangkan ada sosok ngetok-ngetok jendela, tapi posisi badannya ini tuh ngebelakangin si jendelanya. Tapi dengan tadi mukanya ngarah ke jendela juga, berarti kepalanya nih emang keputer 180 derajat. Terus pelan-pelan mukanya tuh baru kelihatan gitu, mukanya tuh bolong. Dan dengan suara serak terus berat kedengeran, si sosok ini tuh ngomong, "Anak aku, di mana anak aku?" Di sini Onam ketakutan, dia teriak kenceng banget. Terus dia tuh udah ngerasa nggak aman lah buat tidur di kamarnya dia, atau lebih tepatnya buat ada di kosan malam itu. Dan nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Di detik itu juga sambil teriak-teriakan dia baca doa, Onam ini lari keluar kosan buat nyamperin masjid di kompleknya dia. Udah tuh tidur di situ dia sembari nunggu waktu sholat subuh. Pokoknya Onam ini kebangun persis banget pas mau masuk subuh karena dibangunin sama Pak Muhtar. Pak Muhtar ini tuh ustadz sekaligus imam masjid di kompleknya itu. Dan setelah sholat, Onam langsung nyeritain lah semuanya ke Pak Muhtar ini. Dan kata Pak Muhtar itu tuh bukan hantu biasa, itu sundel bolong, arwah perempuan hamil yang meninggal tragis. Terus belum selesai lah urusannya di dunia. Katanya sosok ini tuh emang suka ngikutin laki-laki muda yang lewat di tempat dia dulu dibuang. Terus pas nyoba ditanya apa solusinya, Pak Muhtar cuma nyuruh Onam tuh ngejaga sholat sama doa, sambil ngasih kayak garam kasar gitu. Katanya disuruh ditebar lah di sudut-sudut kamarnya dia. Onam di situ nurut aja tuh. Malamnya si Onam ini ngelakuin semua saran yang udah dikasih sama Pak Muhtar. Onam sholat malam, dia doa, abis itu garam tuh ditebar lah ke beberapa sudut. Dan bener aja Moibi, malam itu bener-bener sunyi banget rasanya. Gak ada ketakutan sama sekali lah di dirinya si Onam. Tapi katanya di malam itu dia malah jadi mimpi lagi duduk di warung kopi yang sama kayak kemarin. Di situ ada Bu Umi, ada sosok cewek ini, dan kata Onam, punggung cewek ini tuh beneran bolong. Banyak ulet-ulet keluar dari lubangnya gitu. Dan masih sama, sosok ini masih nyari keberadaan anaknya. Di situ Onam langsung kebangun lah dari tidurnya dia. Tapi pas kebangun, kamarnya si Onam ini tuh ngerasa aneh banget. Barang-barang tuh udah berantakan semua. Bahkan garam yang ditebar tadi tuh udah berserakan kayak emang sengaja ditendang gitu. Tapi Onam di sini masih nggak bisa gerak lah, atau bahkan berdiri dari tidurnya dia, kayak semacam ketindihan gitu. Dan pantas aja nggak bisa gerak. Pas Onam ngeliat ke arah cermin di lemari, jelas banget kalau dari bayangan itu sosok Onam nih masih dalam kondisi tidur. Tapi di atas badannya dia udah ada sosok cewek itu dalam kondisi duduk. Jadi cewek ini tuh ngedudukin si Onam sambil nunduk, rambutnya nutupin muka, dan darah netes dari punggungnya dia yang bolong. Di sini Onam berusaha buat baca-baca ayat kursi lah sekencang mungkin. Dan untungnya abis dari situ lampu kamar tuh langsung nyala sendiri, angin tuh langsung nabrak jendela, terus bayangan sosok ini tuh hilang. Di situ Onam langsung bisa gerak lagi. Dan singkat cerita, intinya besokannya si Onam ini nekat lah buat nyamperin warung Bu Umi itu. Dan pas disamper, warungnya ada, bangunnya tuh udah kayak ditutup papan setengah badan. Terus Onam ngeliat itu kaget kan, dia lemes. Dia tuh baru sadar sama satu hal. Alasan kenapa dia udah lama gak mampir ke situ tuh karena sempat ada desas-desus kalau si warung kopinya ini tuh emang tutup, tapi gak tahu alasannya kenapa.
Sampai ada warga sekitar warung yang cerita ke Onam kalau ternyata warung ini tuh dulu dijaga sama Bu Umi. Betul tuh. Tapi dia gak pernah jualan malam-malam lagi. Karena ada satu malam anak perempuannya ini tuh ditemuin meninggal setelah diperkosa. Dan Bu Umi nemuin dalam kondisi punggungnya tuh udah ada luka sobek gede banget gitu Moibi. Dan sejak kejadian itu Bu Umi tuh jadi depresi dan meninggal. Sambil masih merinding, pelan-pelan Onam nanya balik lah ke orang ini. Tapi masih ada yang suka duduk di situ kan Pak malam-malam? Terus dijawab, kadang sih ada orang yang lagi lewat terus tiba-tiba duduk sendiri di dalam warung ini. Biasanya sih karena disuguhin kopi dan gorengan sama sosok Bu Umi ini. Wah anjir, jadi baik yang jualan maupun yang datang itu sama-sama sosok bisa dibilang ya? Iya benar-benar. Dan kadang juga ada yang kejebak aja gitu datang padahal manusia. Cuman walaupun kadang-kadang kata si orang yang di sekitaran warung itu ada yang duduk di warung itu, tapi sempat satu malam duduknya di atasnya si Onam ini sih ya. Gue kebayangnya tuh kalau misalnya perjalanan ke kosan gue atau ke rumah gue tuh ada spot yang emang angker gitu, gue jadi Onam sih takut sih.